Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suami dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaatnya di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi, yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia mengasuh dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaatnya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang
Kita semua diundang untuk berdiri. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus, "Guru, hukum manakah yang paling utama dalam Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang paling utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kedua mempelai yang berbahagia, Renol Situngkir dan Astri Vidiawati Simanjorang. Saya melihat mereka berdua dari tadi, aura yang sangat baik sekali terpampang dari wajah mereka. Ada senyum kebahagiaan di sana. Firman Tuhan hari ini mau mengajar kepada kita sekalian, dan terutama kepada kedua mempelai yang berbahagia ini, tentang apa yang harus dilakukan seorang istri dan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami. Hai istri, tunduklah sama suamimu, dan seorang suami harusnya kamu mengasihi istrimu. Sejak awal kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus hadir di dalam dunia, Dia memulai pengajarannya, Dia melakukan karya-karya yang ajaib, hingga pada saat kematiannya, Dia melakukan semuanya itu, yang pertama tentu untuk keselamatan kita. Dan segala hal yang dilakukannya itu, mau mengajarkan kepada kita sekalian, supaya kita bisa mencontohi apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, termasuk di dalam ajarannya tentang perkawinan. Pernah ada yang mencoba Yesus, katanya, "Guru,
Dalam hukum Musa mengeluarkan ajaran bahwa kalau orang mencerai harus datang dan minta kepada Musa mengeluarkan surat cerai dan orang itu bisa cerai. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada para muridnya bahwa sejak awal mula manusia itu diciptakan seorang laki-laki satu, seorang perempuan satu. Seorang laki-laki kemudian harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya orang diciptakan, manusia diciptakan tidak untuk diceraikan. Tetapi Tuhan Yesus katakan karena ketegaran hatimu lah yang membuat Musa mengeluarkan surat cerai itu. Tuhan Yesus sama sekali tidak menghendaki ketika orang menikah dan setelah menikah orang bubar dan mau menikah lagi dengan yang lain. Tidak ada di dalam ajaran kita seperti itu. Sebagai seorang Katolik, berkali-kali saya katakan kepada mereka dalam KPP, kursus persiapan perkawinan, di dalam kanonik, saya katakan bahwa harus terima siap konsekuensi yang harus dihadapi. Ketika kamu mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan, artinya kamu hidup tidak bisa menikah dengan orang lain lagi. Kamu harus menikah, hidup bersama dia sepanjang hidupmu. Dan itu tidak bisa lagi dipisahkan. Artinya kamu tidak bisa menikah dengan orang lain dan kamu hanya hidup bersama dengan dia. Hal yang mau saya katakan di sini harus perlu menjaga keseimbangan antara perasaanmu dan pikiranmu, logikamu. Karena apa? Seringkali hal yang tidak benar karena menjaga perasaan yang benar itu disingkirkan. Yang tidak benar itu dijaga supaya perasaannya tidak tersinggung. Dan ini hal yang kurang dewasa di dalam membina hubungan dalam rumah tangga. Yang benar-benar, yang baik-baik. Yang menyinggung perasaan ya pasti harus mengusahakan supaya tidak terlalu membuat perasaan cemburu. Tapi tanpa mengabaikan aspek kebenaran, aspek keadilan, aspek kebaikan di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian kita mencintai Tuhan, mencintai sesama kita seperti itu. Apalagi mencintai seorang istri, mencintai seorang suami. Hal yang berikut adalah kita mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan. Tuhan katakan apa? Kamu harus mencintai dengan segenap kekuatan. Di waktu kamu sehat, kamu memiliki kekuatan untuk mencintai Tuhan. Di waktu sakit, pasti masih ada sedikit kekuatan. Gunakan sedikit itu untuk mencintai Tuhan. Demikian juga sesama kita, istri atau suami kita. Di saat kita sehat harus mencintai Tuhan, mencintai suami atau istri kita dengan segenap kekuatan yang ada. Di waktu sakit pun, dengan sisa-sisa tenaga yang mesti kita miliki, cintailah suamimu atau istrimu. Kita melihat saja opung-opung kita, mereka sudah begitu tua dengan tenaga yang sudah berkurang, tetapi mereka masih mau mencintai, masih mau hidup bersama. Orang tua kita lihat sendiri, opung-opung itu luar biasa sekali mereka hidup bersama. Dengan kekuatan yang sudah semakin rapuh yang mereka miliki, dan mereka berhasil mencintai sampai akhir hayat hidup mereka. Ini adalah kekuatan di dalam diri yang harus dipegang oleh kita sekalian, terutama pasangan suami dan istri. Saudara dan saudariku yang terkasih, Reynold dan Astrid, ini adalah nasihat yang Tuhan sampaikan kepada kalian berdua. Mencintai Tuhan dengan totalitas dan mencintai istrimu, mencintai suamimu dengan totalitas. Jangan ada hal yang lain yang membuat rumah tanggamu menjadi hancur. Jangan ada yang lain lagi. Saya katakan kepada mereka, saya bertanya, apakah kamu sungguh-sungguh mau mencintai Reynold? Enggak salah orang? Enggak salah, Pastor. Oke, baiklah. Apa kamu mencintai, mau menikah dengan Astri? Mau, Pastor. Enggak salah orang? Enggak salah. Baiklah. Mencintai sampai kalian opung-opung. Harus mencintai sampai opung-opung. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi kita hadir di sini, kita datang mensyukuri kedua anak kita ini, saudara-saudari kita untuk mengikatkan perkawinan. Kita tentu tahu bahwa perayaan perkawinan ini adalah perayaan kita bersama. Mereka berdua menikah dan kita semua turut berbahagia. Kebahagiaan inilah yang mau kita capai. Kiranya perayaan perkawinan ini
saat ini di tempat ini dan juga mungkin sebentar di Wisma, ini selalu diingat dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kalian berdua ketika sudah menikah dan hidup dalam satu rumah tangga kelak. Sehingga ketika ada persoalan dalam rumah tanggamu, selalu kembali ingat bagaimana momen perayaan pertama kalian menikah. Apa janji yang sudah kalian buat di tempat ini. Bagaimana kehadiran orang yang begitu banyak di tempat ini, mungkin sebentar lebih banyak lagi yang menyaksikan perkawinan kalian. Di saat ada perselisihan, pertengkaran, jangan pernah mengucapkan kata kita cerai. Jangan pernah mengucapkan kata kita pisah. Tidak boleh. Ingatlah selalu bahwa hari ini kamu berjanji di hadapan Tuhan. Ini di hadapan Tuhan kita. Kamu berjanji di hadapan Tuhan untuk setia sehidup semati sampai kalian menyelesaikan hidup kalian di dunia ini. Oleh karena itu, ingatlah akan janji ini, jangan pernah mengingkarinya. Jangan ingkari Tuhan, jangan mengingkari suami atau istri. Semoga firman Tuhan menolong kita sekalian. Kakak dan ibu tercinta, kami berdua bersujud di hadapan Bapak dan Ibu untuk berterima kasih atas kebaikan dan pengorbanan yang Bapak dan Ibu berikan selama ini. Pada saat yang berbahagia ini, juga kami mohon pengampunan yang berlimpah atas segala sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu merestui perkawinan kami ini. Bapak dan Ibu sangat bahagia mendengar permintaan kamu berdua. Bapak dan Ibu dengan ketulusan hati memberikan maaf kepada kamu berdua. Kami juga akan mengiringi perkawinan yang kamu bina dan senantiasa hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Silakan kedua saksi yang telah diunjuk agar berdiri di samping kedua mempelai. Saksi yang saya hormati, bersediakah Anda menjadi saksi dalam perkawinan ini? Ya, saya. Terima kasih. Saudara Ronald Situngkir dan Astri Widiawati Simanjorang, kalian telah datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya meminta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Renold Situngkir dan Astri Widiawati Simanjorang, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Tunggu. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Baik. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini,
Widiawati Simanjorang menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada engkau dalam untung dan malang, di waktu sakit dan sehat. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Astri Widiawati Simanjorang, memilih engkau, Renol Situngkir, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada engkau dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Allah, berkatilah Ya Allah, berkatilah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Reno Situngkir, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Astri Widiawati Simanjorang, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Astri Widiawati Simanjorang, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Renol Situngkir, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, berkatilah kitab suci salib dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu. Dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terimalah kitab suci salib dan rosario ini sebagai bekal dalam keluarga. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberkati kedua saudara kami ini dalam ikatan suci. Semoga persatuan mereka senantiasa Engkau jaga dan lindungi dalam rahmat-Mu yang kekal, sehingga mereka semakin mampu menghadirkan kasih-Mu dalam kehidupan rumah tangganya. Semoga ulas ini menjadi tanda kedamaian dan kesejukan dan perlindungan yang menjaga rumah tangga mereka dari segala mara bahaya dan perselisihan. Dan semoga beras ini menjadi tanda kelimpahan rahmat dan rezeki-Mu bagi keluarga baru ini, serta menjadi tanda kekuatan bagi jiwa dan raga mereka. Karena itu berkatilah ulos dan beras ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sini.
Horas, horas, horas. Dan ibu yang terkasih, kini kedua mempelai yang berbahagia telah resmi menjadi suami dan istri. Sah? Mari kita berikan tepuk tangan kepada mereka.